kita mulai pengajaran hari ini. Kita lanjutkan dari pertemuan yang kemarin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Baik, oke. Sebelumnya kita sudah membahas terkait sistem pendingin pada cetakan atau mold. Ya, kita akan membahas terkait perhitungan spring. Apa itu spring? Spring itu adalah sistem yang mengatur proses pengembalian pada saat proses ejeksi berlangsung. Jadi proses ejeksi itu prosesnya kan tujuannya untuk melepaskan produk. Nah, pada saat melepaskan produk, maka si ejektor akan keluar dari tempatnya. Nah, untuk mengembalikan ejektor pada posisi semula atau posisi inisial, maka perlu adanya pegas yang menahan dari si ejektor tersebut. Sehingga pegas ini akan berpengaruh terhadap luasan yang digunakan. Nah, luasan ini berpengaruhnya terhadap apa? Terhadap produk yang akan kita cetak. Kalau produknya kecil tapi banyak rip, maka akan berbeda dengan kecil yang tidak memiliki rip. Kenapa? Karena semakin banyak rip, semakin banyak kontur, maka akan menambah gaya gesek yang terjadi pada si produk itu. Oke. Perhitungan pegas yang pertama diawali dengan menghitung berat yang diterima oleh spring. Nah, contoh misalnya diketahui panjang plat ejektor sekian, lebar plat ejektor sekian, dan tebal plat ejektor sekian. Kemudian struk yang diketahui adalah sekian. Nah, struk ini dinilai dari apa? Struk ini bisa dilihat kalau misalnya di sini ada spacer atau block spacer biasa teman-teman sebutnya. Kemudian di sini ada core gitu ya. Kemudian di sini ada ejektor plat atas dan di sini ada ejektor plat bawah. Maka yang disebut dengan struk adalah demikian. Ya, ini adalah struknya. Oke, kemudian diameter return pin itu biasanya sudah tersedia atau sudah include dengan mold base yang digunakan. Nah, untuk mold base nanti saya akan kirimkan di grup gitu ya untuk mold base yang digunakan. Jadi silahkan nanti didiskusikan. Kemudian untuk berat jenis baja karena ini menggunakan S50C, ini tergantung mold base yang teman-teman gunakan ya. Kalau menggunakan mold base dengan material dasar S50C maka ini adalah berat jenisnya. Kemudian ditanya berapa beratnya atau berat dari si plat yang ditopang. Oke, yang pertama kita cari dulu berat dari plat ejektornya. 2 kali V dikali rho gitu ya. Volume dikalikan dengan massa jenis atau berat jenis gitu ya. 2 dikali panjang lebar kali tinggi dikalikan 7,8 atau berat jenisnya. Kemudian didapatlah sekitar 24064,8 gram. Oke, nah setelah itu di sini tertera ada 28 ejektor pin. Nah, berat dari ejektor pin itu didapat dari mana? Sebenarnya nanti itu ada perhitungan selanjutnya gitu ya. Sebelumnya itu ada perhitungan yang menyatakan jumlah spring yang akan kalian gunakan. Nah, anggaplah misalnya yang kalian gunakan sejumlah 28. Nah, maka berat totalnya adalah 24,291 kg. Oke, kemudian untuk yang kedua adalah kita menghitung gaya yang diterima oleh spring. Nah, gaya-gaya yang berpengaruh apa aja sih? Yang pertama adanya gaya gravitasi. Ya. Kemudian ada berat dari total yang tadi sudah kita hitung. Sehingga kita akan tahu gaya yang diterima spring itu berapa. Caranya adalah
berat dikalikan dengan gravitasi. Maka hasilnya untuk F normalnya adalah 238,05 Newton. Artinya, kalau misalnya spring yang kita gunakan jumlahnya 4, dalam 4 tersebut artinya setiap spring akan mengalami atau mendapatkan beban sekitar 59,51. Sorry, yang tadi ini itu jumlah ejector pin ya. Tadi saya salah menyebutkan. Ejector pinnya ada 28. Sedangkan springnya kita akan menggunakan 4. Dan itu umum ya. Umum sekali digunakan. Apakah boleh kurang dari 4? Boleh saja selama memang gaya yang diterima oleh spring itu masih aman. Nah, artinya setiap spring akan menerima gaya sebesar 59,51 Newton. Nah, kita lihat nanti di dalam katalog gitu ya. Di dalam katalog kita akan cari kondisi spring yang memang mampu untuk menahan sekian. Nah, ini salah satu yang sudah dipilih di katalog yaitu tipe SWY 3090. Ini artinya apa? SWY ini adalah tipe ultra high deflection. Nah, untuk keterangan lebih jelasnya nanti bisa dilihat di katalog Misumi gitu ya. Kemudian 30 adalah diameter terluar, artinya ini. Diameter terluar dari spring. Oke. Kemudian untuk 90 ini adalah panjang spring atau L. Ini. Nah, load-nya 10%. Artinya apa? Artinya spring diukur pada ketinggian dengan load yang diberikan adalah 10%. Jadi bukan spring yang diukur tanpa beban, tetapi spring yang sudah ditekan sebesar 10% dari kapasitasnya kemudian diukur. Squareness itu tegak lurusannya gitu ya. Itu maksimum adalah 3 derajat atau bisa kurang. Artinya kalaupun miring misalnya kalau diukur terhadap ini ya mungkin maksimalnya adalah 93 derajat atau kurang. Kemudian free length-nya 50 atau kurang dari 0,5. Jadi kalau ini ditekan, nah ini ya, berarti ada kondisi L-nya, free length-nya itu 50 plus atau kurang dari, ya berarti kan bisa jadi 50% dari total. Berarti misalnya kalau ini 90 ya 45 dengan dengan toleransi kurang lebih adalah plus minus 0,5. Itu tergantung tertaipennya ya. Ada juga yang bisa sampai 55%. Tadi biasanya di katalog sudah dijelaskan seberapa besar atau seberapa mampu dia untuk ditekan sampai batas maksimumnya. Oke, dari saya cukup. Jadi untuk tugas pagi ini silahkan kalian coba untuk menghitung di produk masing-masing. Nanti kita akan lihat presentasi dari teman-teman mungkin sekitar jam 10 kali ya, jam 10 sampai jam 12 lah. Kita akan ketemu kembali. Saya berharap sudah dihitung karena ini tidak ada pertanyaan, jadi saya anggap sudah paham semua dan sudah mencari pastinya. Dari saya cukup sekian. Sampai kita bertemu di jam 10 nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman.